Shalom untuk kita semuanya pemuda remaja. Bagaimana hari ini semua kabar kita? Kiranya kabar kita selalu baik ya, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik pemuda remaja, saat ini kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita menghampiri hadiratnya Tuhan. Kita datang memuji menyembah Tuhan. Lewat setiap keberadaan hidup kita, bagaimanapun kondisi situasi hidup kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam berdoa. Tuhan yang baik, Bapa kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami datang pada saat ini Tuhan, tak henti-hentinya kami selalu bersyukur kepadamu buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kami. Kami ada sampai detik ini semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap situasi kondisi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar. Saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, pemuda remaja, biarlah di dalam ibadah ini kami boleh benar-benar datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemuda remaja, mari kita sama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, bahwa bukan dengan barang fana Tuhan menebus kita dari setiap pelanggaran kita, tetapi dengan darahnya yang begitu maha berharga. Satu-satunya Tuhan kita, Allah kita yang hidup, yang sudah melayakkan kita menjadi anak-Nya. Ku telah mati dan tinggalkan.
Kiranya lewat pujian kita kepada Tuhan, kita benar-benar datang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa kembali. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu jikalau pada hari ini Tuhan, kami sebentar akan membaca firman-Mu. Merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami, kuasai setiap hati kami masing-masing, supaya kami boleh menerima firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan tuntun kami, Tuhan mampukan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Pemuda remaja, hari ini kita akan masuki kebenaran firman Tuhan, di mana bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu adalah bulan yang sudah pastinya kita tahu semuanya. Kita memperingati apa? Tentunya kita semua sudah tahu ya, yaitu Hari Merdeka. Ya. Bukan berarti di bulan Agustus kita merdeka, bukan ya. Di bulan-bulan yang lain tidak merdeka. Kita hanya memperingatinya saja, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di sini saya membagikan firman Tuhan kepada kita sesuai dengan bulan Agustus yang saat ini kita ada di dalamnya. Saya bagikan tema untuk kita adalah merdeka. Ya, merdeka. Firman Tuhan merdeka. Apa sih arti merdeka itu? Apa pengertian dari merdeka? Tentu saja sangat banyak ya. Pengertian dari merdeka itu banyak. Di sini kita bisa lihat sembuh dari sakit ya, sembuh dari sakit. Tentu saja tak satu orang pun kita di dunia ini yang menginginkan sakit. Apalagi zaman sekarang ini kita tidak menginginkan sakit. Kenapa? Karena kita takut dikatakan COVID, padahal belum tentu COVID-19 ya kan. Kalau zaman dulu belum ada penyakit COVID-19, orang kalau sakit itu, sakitnya itu bermacam-macam. Tapi sekarang sepertinya sakit yang bermacam-macam yang banyak jenisnya tidak pernah kedengaran lagi ya. Semua dikatakan COVID. Kita tidak tahu pastinya, tapi yang jelas sakit itu tidaklah membuat suasana hidup kita menjadi nyaman. Kita semuanya pastinya ingin sembuh. Nah, di sini bisa kita melihat arti merdeka itu sembuh dari sakit, tidak mengalami sakit, artinya sehat seperti itu ya. Yang kedua, terlepas dari ikatan. Ikatan kita sedang diikat. Kalau seorang diikat itu pastinya tidak bisa melakukan apapun, tidak bebas, tidak mampu melakukan atau aktivitas yang lain, tidak bisa, terikat. Kita sedang diikat. Jadi kalau seseorang diikat pastinya itu dia akan merasa mentalnya itu terganggu, jiwanya terganggu. Dikatakan kalau orang yang terikat itu dia ingin sekali bebas ya, ingin sekali bebas. Nah, barangkali anak-anak pernah melihat ya, ada beberapa kejadian dipasung itu juga diikat ya, tidak bebas kemana-mana. Kita tidak tahu kenapa seseorang itu bisa dipasung, mungkin ada alasan tertentu. Tapi sebenarnya orang yang dipasung itu pastinya mereka juga ingin bebas, karena dipasung itu, diikat itu merasa tidak nyaman. Dan kita lihat juga keluar dari penjara, sama ya, di penjara itu tidak nyaman. Kalau keluar dari penjara itu bebas, merdeka. Artinya apa? Di penjara itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Ya, seseorang yang di penjara juga mentalnya itu bisa semakin tidak baik seperti itu ya. Selanjutnya, selamat dari bahaya. Ada bahaya di sekeliling, di depan, di belakang, di dalam diri ada bahaya. Tetapi selamat, tidak menjadi bahaya. Artinya terlepas dari bahaya. Ini juga merupakan kata merdeka. Terlepas dari jajahan, ancaman, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi pemuda remaja sudah paham ya, apa arti merdeka itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Roma 6 ayat 18.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini yang menjadi firman Tuhan pada hari ini. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, semua manusia itu terikat, terbelenggu di dalam dosa. Tetapi kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita menjadi pelaku kebenaran. Kita lihat pemuda remaja. Ini ya gambarannya. Orang yang bebas itu terlepas dari ikatan, dari sakit, dari penjara, banyak hal lainnya. Pemuda remaja, masih ingatkah bahwa ada kisah di mana beratus-ratus tahun mereka mengalami penjajahan, penindasan? Di Alkitab dikatakan ada bangsa yang sangat menderita. Siapakah mereka? Tentu saja kita semua tahu ya. Mereka adalah orang Israel yang ditindas di Mesir selama 430 tahun. Mereka ditindas, dipaksa bekerja keras, tidak diberikan makan, bahkan dipukul, dimarahin, dan mereka pun banyak yang mati. Kenapa bangsa Israel ditindas di Mesir awalnya? Karena orang Mesir tidak mau. Orang Israel semakin hari semakin banyak di Mesir, mereka takut nantinya orang Israel ini bisa menguasai Mesir. Jadi orang Mesir pun melakukan tindakan yang tidak baik seperti itu. Akhirnya Tuhan Allah memakai Musa, memanggil Musa dan memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Banyak itulah kita tahu bahwa Musa membawa orang Israel dari Mesir. Raja Firaun 9 kali dikatakan minta izin, Musa hanya minta izin untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, tetapi Musa tidak mengizinkan. Tidak boleh. Mereka harus tinggal di sini. Tetapi Raja Firaun selalu mengeraskan hati dan terjadilah tulah sampai 9 kali Raja Firaun mengeraskan hati, dan tulah yang ke-10 tentu saja masih kita ingat. Tulah yang ke-10 itu di mana anak sulung mati, termasuk anak Raja Firaun. Disitulah hati raja terpukul dan mengizinkan orang Israel cepat-cepat pergi meninggalkan Mesir. Dan pada akhirnya orang Israel pergi meninggalkan Mesir dan dikejar kembali. Setelah di perjalanan dikejar kembali, dan ketika bangsa Israel sudah sampai dekat lautan yang namanya Laut Teberau, orang Israel berkata, kemana kita pergi? Di depan lautan, di belakang ada bangsa Mesir. Raja Firaun beserta pasukannya mengejar kita. Mau kemana Musa? Kenapa Musa membawa kami dari Mesir? Lebih baik kami di Mesir daripada mati di sini. Tetapi rencana Tuhan itu indah. Memakai Musa untuk memerdekakan mereka. Dengan membelah Laut Teberau, orang Israel pun sampai di seberang. Sedangkan orang Mesir yang mencoba untuk menyeberang, untuk mengejar mereka, akhirnya mereka pun tenggelam. Tuhan menutup lautan tersebut. Laut Teberau tadi tertutup dan mereka pun mati di sana. Itulah kisah yang bisa kita ingat dari bangsa Israel. Dan itu bukan hanya dialami bangsa Israel. Kita sendiri mengalami bagaimana penindasan yang dialami bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia. 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda, bukan waktu yang singkat. 3 tahun setengah dijajah bangsa Jepang. Walaupun 3 tahun setengah dijajah bangsa Jepang, tetapi penjajahan bangsa Jepang dikatakan lebih menyedihkan, lebih mengerikan, lebih menyakitkan. Dan pada akhirnya bangsa Indonesia pun ditolong oleh Tuhan. Tuhan menolong bangsa Indonesia memakai para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 merdekalah
kita bangsa Indonesia. Pemuda remaja, tentu saja ya sangat menyakitkan. Kita diperbudak, diperhamba, kita menderita. Dan satu-satunya impian kita adalah ketika kita ditindas, satu-satunya impian kita adalah merdeka, bebas. Satu-satunya keinginan kita ketika kita sakit, kita mau sembuh, sehat. Bangsa Israel dan bangsa Indonesia merdeka, semuanya itu adalah campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menolong, kemerdekaan itu tidak ada menjadi bagian hidup kita. Bagaimana saat ini pemuda remaja? Dosa merupakan penjajah dan penindas manusia yang paling menyakitkan dan yang paling mengerikan. Dosa membawa manusia kepada kehancuran di dunia dan kebinasaan kekal di neraka. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita sudah tahu siapa pahlawan keselamatan kita dari dosa? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah pahlawan sejati kita. Satu-satunya dia manusia yang diutus oleh Allah untuk mati bagi manusia berdosa agar manusia selamat. Dosa. Inilah penjajah nomor 1. Dosa ini masih ada sampai sekarang. Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sekarang masih terjajah, masih tertindas, masih terikat di belenggu? Saya tidak bisa lepas. Dosa ini sangat berat sekali. Saya mau coba lepas tapi tidak bisa, susah. Pemuda remaja, sekali kita melakukan dosa, mungkin kita merasa, masih sekali, gak apa-apa. 2 kali kita melakukan dosa, nggak apa-apa juga, nggak ada yang tahu. 3 kali kita melakukan dosa, kita merasa bahwa itu bukanlah dosa, tapi itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Dosa itu pelan-pelan menyeret kita, diseret, dan pada akhirnya nanti kita tidak bisa terlepas. Kita sulit melepaskan diri. Kita tahu bahwa dampak dosa itu sangatlah besar. Jadi jangan sepele, jangan menganggap remeh akan dosa. Ingat anak-anak, karena dosalah kita bisa mengalami banyak penderitaan. Karena dosalah hubungan kita bisa putus dengan Allah. Karena dosalah kita bisa masuk neraka. Karena dosalah kita bisa hancur di dalam dunia ini. Jika kita berdosa di dalam dunia ini, di dunia ini juga kita akan bisa mendapatkan dampak dari setiap perlakuan kita. Ingat pemuda remaja, sampai hari ini bagaimana? Apakah kita masih memelihara dosa itu? Ataukah ada pertanyaan di dalam hatimu, Tuhan, apakah saya bisa keluar dari dosa ini? Ataukah ada di antara kita menjadi pelaku dosa, tapi menganggap itu bukan sesuatu dosa? Tanyakan dirimu sekarang. Jangan menganggap remeh dengan dosa. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang pertama, Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah turun dari surga ke bumi ini. Diutus oleh Allah, dialah yang telah menjadi manusia sebagai jalan keselamatan yang diberikan kepada manusia. Satu-satunya tertulis di Alkitab, tidak ada nama lain. Tuhan Yesus Kristus adalah Dia manusia yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang kedua, lewat Yohanes 3:16 ini,
Tuhan Yesus mati untuk semua manusia tanpa terkecuali. Tuhan Yesus mati bukan mati untuk agama tertentu, bukan untuk agama Kristen, bukan untuk suku tertentu, tetapi Tuhan Yesus mati untuk semua manusia tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu. Dan kita tahu sendiri bagaimana yang ketiga, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya di sini dikatakan beriman. Beriman yang aktif, artinya menjadi pelaku firman Allah akan selamat, ya. Jadi, masih ingat ya Yohanes 3:16? Saya bacakan untuk kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, ya. Kasih Tuhan tadi dikatakan ke dunia ini, ke seluruh manusia yang ada di dunia. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya di sini adalah beriman, bertindak aktif. Percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pahlawan kita adalah Tuhan Yesus. Jika kita sampai saat ini masih hidup di dalam dosa, kita belumlah menjadi anak-anak yang merdeka. Tetapi jika kita menjadi percaya, menerima Dia sebagai juru selamat kita, dan beriman aktif kepada Tuhan, dikatakan kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita bukan hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Pemuda remaja, saat ini pertanyaannya untuk kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah masih mau dijajah oleh dosa? Jika kita melakukan dosa sampai hari ini, saya undang kita pemuda remaja bersama-sama mengungkapkan, berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Katakanlah seperti ini. Tuhan, saya mau terlepas dari segala jenis dosa yang masih saya lakukan. Saya tidak mau diperbudak, diikat, dibelenggu dosa yang akan menghancurkan saya. Tuhan Yesus Kristus, tolong saya untuk melawan dosa, melepaskannya, meninggalkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merdeka dari dosa. Sekarang saya menjadi milik-Mu seutuhnya. Engkaulah Tuhan, Juru Selamatku, hari ini sampai selamanya. Saya mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus, di dalam nama-Mu saya berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah pemuda remaja, kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini sudah memberikan kita pemahaman kita harus merdeka. Merdeka yang sesungguhnya ketika kita tidak mau dijajah, ditindas oleh dosa. Tetapi kita sudah menjadi hamba-hamba Allah, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita merdeka, sampai kita memiliki kehidupan kekal bersama dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu jikalau firman-Mu pada saat ini Tuhan mengajarkan kami. Sesungguhnya masih banyak di antara kami, bahkan diri kami sendiri yang masih dijajah oleh dosa. Kami mau terlepas, kami mau meninggalkan semua dosa itu. Kami rindu Tuhan menolong memampukan kami. Sebagai pemuda remaja, banyak hal pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan.
Tuhan, tuntun kami sebagai anak yang masih sangat muda, supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah di hari ini kami benar-benar mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.